Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Erik Putri Liana, Fatihah Isatul Yusrani, Ihsan Kholifuddin, Heni Al-Abidah, dan Qurratul A'yuni di sini akan mencoba menjelaskan mengenai risiko pada berbagai sektor bisnis. Bagi mereka yang akan membuka bisnis, perlu membuat peta risiko yang mungkin dialami pada berbagai sektor bisnis. Peta risiko tersebut mampu dibuat dengan menerapkan dua pondasi secara umum, yaitu memiliki referensi dan experience yang maksimal. Referen dengan memiliki referensi yang maksimal, pebisnis memiliki konsep secara teoritis dalam bentuk master plan perusahaan, seperti membuat time exclude, perincian anggaran, prediksi penjualan dan keuntungan. Experience, kepemilikan yang diperoleh seseorang pebisnis hasil dari tebakan dirinya yang diperoleh secara jangka panjang. Namun, pebisnis yang baik dengan kepemilikan experience yang dimilikinya, artinya dia sudah fokus pada usaha yang dijalankan saat ini. Sektor bisnis pertanian dan juga perikanan. Produk pertanian seperti padi, palawija, dan hortikultura. Sedangkan produk perikanan seperti perikanan darat, perikanan laut, pengembangbiakan rumput laut, ikan, dan lain-lain. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini. Yang pertama, produk yang dimiliki mudah mengalami kebusukan atau cepat kadaluarsa. Solusinya adalah menjual produk tersebut pada tepat waktunya. Jumlah yang dipanen disesuaikan dengan kemampuan daya beli konsumen, dan produk yang diperkirakan akan sulit terjual, maka seharusnya diawetkan terlebih dahulu. Kedua, harus memiliki tempat penyimpanan yang aman, seperti lemari pendingin. Ketiga, pada produk perikanan dibutuhkan selalu adanya pihak pengontrol yang bertugas. Dan yang terakhir, membutuhkan penanggulangan dalam bidang penyediaan pestisida untuk jenis tanaman jika terserang hama. Selanjutnya adalah sektor bisnis pada peternakan. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini, yaitu produk peternakan seperti pemeliharaan dan pengembangbiakan unggas, sapi, kambing, dan lain-lainnya. Bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini meliputi produk yang dihasilkan rawan terhadap penyakit. Solusinya, perusahaan harus selalu memiliki ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan, sehingga tidak selalu harus ke pasar. Saya membutuhkan perawatan yang intensif, dan itu harus dilakukan berkala, yaitu termasuk dengan mengundang dokter hewan
untuk mengecek agar hewan ternak selalu dalam keadaan baik untuk dijual dan maupun untuk dikonsumsi. Kualitas dan mutu bibit ternak mempengaruhi hasil perkembangbiakan ternak ke depannya serta harga jual di pasaran. Sektor bisnis makanan and minuman food beverage. Adapun bentuk resiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah yang pertama, produk yang diproduksi memiliki masa kadaluarsa. Yang kedua, produk yang dihasilkan sangat tergantung pada hasil alam seperti hasil pertanian. Yang ketiga, perusahaan harus memiliki cadangan yang mencukupi karena usia produk sangat singkat. Yang keempat, setiap produk makanan dan minuman memiliki ciri khas masing-masing, yaitu yang membedakan dengan yang sejenisnya. Yang kelima, setiap makanan dan minuman harus mendapatkan izin dari BPOM atau Badan Kesehatan ya. Yang keenam, harus terus melakukan inovasi produk agar selera konsumen tidak mudah bosan. Selanjutnya, di sektor bisnis asuransi dan perbankan. Yang pertama, pada sektor bisnis asuransi, adapun resikonya yaitu permasalahan pada saat klaim asuransi terjadi dan pada pihak perusahaan asuransi harus menyediakan dana sesuai dengan disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, jika perusahaan asuransi membuka kantor di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi, bencana, tsunami, dan rawan gempa, maka saat terjadi bencana gunung berapi dan sebagainya akan menjadi persoalan. Karena klaim asuransi yang harus dibayarkan adalah bukan satu atau beberapa perusahaan atau juga individu, namun bersifat keseluruhan. Selanjutnya, pihak perusahaan asuransi akan berusaha menghindari menerima klien yang mencoba mengasuransikan produknya memiliki tingkat resiko yang tinggi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selanjutnya, secara internal, bagi perusahaan asuransi resiko yang terjadi menyangkut dengan tidak kejujuran yang dilakukan oleh para karyawan. Contohnya, terjadinya pemalsuan data-data baik pembelian maupun penjualan, bahkan penyetoran yang dilakukan oleh para nasabah sejumlah uang setiap waktunya. Selanjutnya, bagi perusahaan perdagangan pada saat kredit telah dikucurkan, ternyata beberapa bulan kemudian yang meminjam kredit ternyata telah meninggal dunia, maka dalam kesepakatan jika ada penjelasan bahwa peminjam kredit akan dihapus. Jika yang bersangkutan meninggal, maka ini memungkinkan akan terjadi kondisi perbankan juga akan mengalami kehilangan sejumlah dana dari para debitur. Selanjutnya, secara internal, bagi perusahaan asuransi resiko yang terjadi menyangkut dengan tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh para karyawan. Contohnya, terjadi pemalsuan data-data baik pembelian maupun penjualan. Bahkan penyetoran yang dilakukan oleh para nasabah yang menyetorkan sejumlah uang setiap waktunya. Selanjutnya, resiko yang disebabkan oleh faktor ketidakjujuran yang dilakukan oleh para auditor internal perusahaan. Dan yang terakhir, resiko global. Kasus pada resiko global mampu memberi pengaruh pada penurunan perolehan keuntungan, bahkan lebih jauh bisa mengakibatkan pada hancurnya perusahaan. Selanjutnya, pada sektor perbankan, terjadinya rust, yaitu penarikan besar-besaran oleh masyarakat dari setiap tabungan dan deposito dan jenis lainnya yang mereka miliki karena ketidakpercayaan mereka pada perbankan tersebut. Selanjutnya, harus memahami dalam portofolio investasi dan portofolio kredit, kejahatan para hacker, kondisi dan situasi persaingan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang semakin tajam. Selanjutnya, bagi perusahaan perbankan, jika timbul permasalahan kredit macet seperti debitur tidak sanggup lagi membayar cicilan dan jaminan seperti rumah, ternyata rumah agunan telah terbakar, terkena banjir, hancurnya karena gempa dan sebagainya. Yang terakhir, resiko keputusan manajemen menyangkut dengan keputusan pengelolaan dana yang tidak tepat dan tidak mampu memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, sektor bisnis real estate and property. Pertumbuhan dan perkembangan bisnis ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti naik turunnya suku bunga kredit perbankan dan nilai tukar mata uang asing, serta berbagai faktor lainnya.
Oleh karena itu, pemerintah memiliki kebijakan mewajibkan bagi para pengembang apartemen mewah agar ikut serta berkontribusi dalam membangun rusun dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Adapun risiko yang akan dilalui pada setiap bisnis ini adalah: 1. Naik turunnya harga bahan material atau bahan bangunan. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam maupun luar negeri. Solusinya, perusahaan harus memiliki stok bahan material di gudang. Perusahaan harus memiliki cadangan finansial yang disimpan guna untuk mengatasi kenaikan harga yang terus-menerus atau berkelanjutan. Yang kedua, timbulnya kredit macet dari pihak pembeli perumahan. Hal ini disebabkan oleh pembeli di PHK dari pekerjaan utama atau berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami UMR yang berlaku di daerah tersebut. Perusahaan harus menjalin kerjasama dengan pihak serikat pekerja agar kualitas tetap terjamin. Selanjutnya, sektor bisnis tekstil. Adapun bentuk resiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah: 1. Bisnis ini sangat mengikuti tren dan mode yang berkembang di dunia fashion dan masyarakat, sehingga harus membayar lebih mahal tenaga ahli desain dan tenaga ahli lainnya. Yang kedua, bisnis tekstil memiliki inovasi produk yang tinggi, karena itu biaya inovasi produk harus dialokasikan secara khusus. Produk yang ketinggalan zaman dianggap tidak memiliki nilai jual lagi atau dianggap tidak menarik, dalam artian lain kadaluarsa. Solusi yang dapat diberikan adalah: pihak penjual harus memiliki perjanjian purna jual dengan pihak pabrik ataupun distributor, memperkirakan jumlah permintaan pasar yang dihitung dengan teliti dan didukung riset pasar atau market research. Risiko selanjutnya yaitu persaingan produk tekstil impor. Solusi yang diberikan adalah: industri tekstil dalam negeri membutuhkan proteksi atau perlindungan dari politik dumping tekstil. Perlu membentuk forum yang membahas persoalan ini secara insentif. Pemerintah dan pihak terkait perlu membuat pelatihan, seminar, workshop, dan sejenisnya untuk para pengusaha. Risiko selanjutnya yaitu ekspor tekstil sangat dipengaruhi oleh permintaan tekstil di pasar internasional. Solusi yang diberikan adalah: perusahaan harus memiliki stok barang produksi di gudang. Perusahaan harus memiliki bahan baku dalam jumlah mencukupi. Perusahaan harus mengantisipasi permainan harga yang dilakukan oleh para distributor di pasaran. Dan resiko yang terakhir yaitu kualitas mesin tekstil harus berstandar nasional. Oleh karena itu, spare part yang digunakan harus juga digunakan dalam luar negeri. Solusinya yaitu perusahaan harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang asing. Perusahaan harus memiliki komponen cadangan atau spare part pengganti. Perusahaan harus melakukan kontak dengan perusahaan memiliki perusahaan spare part atau perusahaan produksi mesin. Yang selanjutnya terdapat pada sektor bisnis kayu furnitur. Adapun bentuk-bentuk risiko yang biasanya akan dialami pada sektor bisnis furnitur ini adalah: yang pertama, undang-undang dan peraturan pelarangan penebangan pohon di hutan, sementara bisnis kayu furnitur dan mebel bahan
dasarnya berasal dari pohon yang ada di hutan. Yang kedua, harga kayu semakin mahal karena kelangkaan kayu di pasaran. Yang ketiga, adanya kelompok pecinta alam dan pelestarian hutan yang mana mengancam kebijakan penghancuran hutan baik organisasi nasional maupun dari organisasi internasional. Yang keempat, adanya permasalahan tentang para pemasok kayu apakah memiliki izin HPH atau tidak. Yang kelima, undang-undang dan peraturan PPH serta izin penebangan pohon yang semakin ketat menyebabkan produk kayu mengalami penurunan. Yang keenam, seringnya terjadi kebakaran hutan yang mana yang itu berlangsung lama sehingga menyebabkan banyak pohon di hutan yang tidak bisa diambil atau hilang begitu saja. Yang selanjutnya, bisnis furnitur dan mebel merupakan salah satu bisnis yang mengikuti tren dan model yang berkembang di masyarakat. Yang selanjutnya mengenai sektor bisnis elektronik. Nah, bentuk-bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah yang pertama, naik dan turunnya harga barang elektronik sangat dipengaruhi oleh kondisi di pasar internasional karena beberapa komponen barang elektronik masih bersifat impor. Yang kedua, produk yang dijual sangat mengikuti tren yang berlaku di pasaran, sehingga jika barang yang dijual tidak laku di pasaran, maka barang tersebut akan sulit untuk bisa dijual kembali. Yang ketiga, harus memiliki ketersediaan mata uang asing seperti dolar Amerika, baik yang disimpan di bank maupun di kas perusahaan. Karena beberapa produk barang elektronik yang banyak dihargai dengan mata uang asing dan sifat mata uang asing sering mengalami fluktuasi dengan mata uang domestik. Yang keempat, banyak barang elektronik dibeli dengan mata uang asing dengan dolar Amerika, namun dijual dengan mata uang domestik rupiah. Yang selanjutnya mengenai sektor bisnis telekomunikasi. Nah, ada pun bentuk-bentuk yang resiko yang akan dialami pada sektor bisnis telekomunikasi ini. Yang pertama, bisnis telekomunikasi saat ini menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan sehingga banyak menyebabkan investor yang tertarik untuk terlibat dalam bisnis di bidang telekomunikasi. Maka, artinya pada sektor bisnis telekomunikasi tersebut akan semakin tinggi persaingan. Yang kedua, undang-undang dalam bidang telekomunikasi harus selalu dicermati gunanya untuk mengantisipasi kondisi di masa yang akan datang. Yang ketiga, masuknya para investor internasional melalui anak perusahaannya yang ada pada dalam negeri. Yang keempat, munculnya internet di mana setiap orang bisa berbicara langsung dengan pihak lain, baik tulisan, yaitu dengan chatting secara Facebook, dan lainnya maupun tatap muka dengan mempergunakan webcam. Sektor bisnis produk kecantikan. Bisnis produk kecantikan semakin berkembang setiap tahun, semakin minimnya perhatian publik untuk merawat dan menjaga kecantikan. Pada era sekarang ini, hampir seluruh masyarakat sudah mulai mengerti pada betapa penting dan besarnya manfaat yang akan diperoleh jika ia tampil menarik. Berikut ini adalah bentuk-bentuk resiko yang akan dialami pada sektor bisnis produk kecantikan. Yang pertama, konsep advertising yang dipakai harus menerapkan pendekatan yang berbeda. Namun, itu dikarenakan penggunaan kosmetik kebanyakan perempuan yang dalam memutuskan berbagai keputusan memiliki persepsi dan pandangan yang berbeda dengan laki-laki, itu lebih banyak mengandalkan logika dalam setiap keputusannya. Yang kedua, bisnis produk kecantikan ini sangat dipengaruhi oleh persepsi atau pendapat publik terhadap suatu produk kecantikan, dalam artian image adalah harus selalu dijaga. Yang ketiga, bisnis ini dilakukan oleh para pemula, maka ia harus bersaing dengan berbagai bisnis yang telah berpengalaman dengan produk yang terlebih dahulu. Yang keempat, bisnis ini harus memiliki konsep servis atau pelayanan purna jual. Yang kelima, keberadaan tenaga ahli dalam bidang kecantikan sangat mempengaruhi kualitas hasil produk yang dipasarkan.
Yang terakhir, bisnis produk kecantikan ini memiliki tingkat kerawanan tinggi untuk dipalsukan, karena jika salah satu item produk dianggap sangat laku di pasaran, maka tidak segan-segan beberapa orang dengan sengaja memasukkannya. Sektor bisnis penjualan kendaraan untuk jenis mobil dan sepeda motor. Berikut adalah penjelasan beberapa bentuk resiko dalam bisnis penjualan kendaraan mobil dan sepeda motor. Yang pertama, bila mobil dan sepeda motor yang dibeli secara kredit, namun ternyata konsumen macet membayar, maka mobil dan sepeda motor tersebut harus ditarik. Yang kedua, ruang pameran produk di tempat yang strategis seperti mal atau lokasi keramaian. Yang ketiga, produk yang ditawarkan memiliki kesan kuat di benak konsumen. Yang keempat, adanya promosi pada event-event tertentu seperti harga diskon dan keringanan bunga dengan tujuan menarik pembeli namun tetap menerapkan customer selektif guna menghindari permasalahan di masa yang akan datang. Yang kelima, pada saat perusahaan melakukan kebijakan kenaikan target penjualan, maka kendaraan dijual secara kredit dengan DP yang rendah dan suku bunga yang ringan. Namun, permasalahan yang timbul adalah adanya kendaraan yang dibawa lari oleh pembeli sebelum kreditnya lunas. Yang selanjutnya, permasalahan bagi industri otomotif dalam negeri adalah di mana saat ini sudah dimulai banyak dimasuki produk-produk yang berasal dari luar negeri, baik dari Cina, Eropa, Amerika, dan negara lainnya. Yang terakhir, produk otomotif merupakan bahan baku produksi yang berasal dari luar negeri, memiliki resiko tinggi untuk fluktuasi harga pasar internasional. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.